segera kami hadirkan Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Selamat mengikuti. Setelah Anda mengirimkan lamaran, ternyata mendapat panggilan kerja. Suatu kesempatan untuk Anda untuk memasuki perusahaan baru tersebut, namun belum tentu juga Anda bisa memasuki perusahaan tersebut. Namun kita tetap harus optimis dan tentunya melakukan persiapan terbaik agar diterima di perusahaan di mana tempat kita melamar ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listeners, Smart Career akan membahas topik yang sangat menarik sekali tentang tips interview kerja, di mana Anda juga bisa memberikan pertanyaan nanti ke narasumber ya, di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube. Silakan Anda ketik saja pertanyaannya, nanti akan kami bacakan. Seperti biasa sudah ada Mbak Vivit di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Vivit. Selamat pagi, Mas William dan Smart FM listeners dimanapun berada. Salam sehat jiwa raga ya, semangat. Semangat ya Mbak Vivit ya, seger banget nih Mbak Vivit pada pagi ini. Terima kasih. Selalu harus bugar karena Harus excited bertemu dengan Smart FM listeners. Betul. Mbak Vivit, ini Yes. topik ini mungkin sangat dekat sekali ya kepada Ya. small listeners, apalagi yang sedang melamar pekerjaan atau juga sedang mempersiapkan untuk pindah ke perusahaan baru. Karena kita membahas tentang tips interview kerja. Ternyata interview kerja itu ada teknik, ada caranya, ada yang perlu dipersiapkan. Kenapa Mbak Vivit topik ini diangkat? Silakan. Ya, baik. Topik ini hangat sekali tentu untuk mereka nih, katakanlah first jobbers. Atau tidak memungkinkan untuk mereka yang memang sudah bekerja, lalu ingin pindah kerja, atau bahkan mungkin pindah industri. Ya kan, wah udah 2-3 tahun nih, katakanlah misalnya nih 2-3 tahun, aku sudah berkarya di perbankan gitu misalnya. Terus aku mau mencoba di bidang yang lain, di industri yang lain misalnya. Loh, sah-sah aja kan sebenarnya, ya kan sudah bekerja, berkarya, terus mau pindah haluan atau mau ganti suasana seperti itu. Jadi kenapa penting? Karena pertama nih ya, kita lebih nyaman ya dan lebih pede gitu. Coba nih bayangkan misalnya lagi mau ada ujian gitu kan, ujian kenaikan pangkat misalnya atau ujian semesteran gitu misalnya, terus kita nggak siap gitu, nggak siap bahan, nggak siap belajar, atau mau tes gitu kan, kita nggak tahu apa kira-kira yang akan ditanya ya, terus bahan-bahannya apa saja, pasti ada rasa kurang percaya diri. Nah, jadi mengapa penting? Karena yang pertama, supaya kita lebih pede nih menjalaninya, ya kan? Melangkah nih, waduh, datang ke lantai sekian gitu misalnya. Terus silakan duduk, nanti Bapak dari Departemen A gitu misalnya akan menemui, itu kan lebih pede. Yang kedua, kita lebih nyaman. Nyaman tuh dalam arti begini, kalau kita sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup, ya, atau bahkan yang tinggi gitu ya, kita lebih nyaman menjawab pertanyaan. Iya. Ya kan? Lebih rileks, lebih tenang, nggak gugup-gugup, atau misalnya nih public speakingnya tuh bagus lah gitu, nggak terbata-bata atau mungkin mengarang bebas gitu. Gitu kan. Jadi itu akan lebih nyaman, lebih percaya diri, lalu siap dengan feedback atau umpan balik yang menarik gitu. Misalnya ditanya oleh Bapak A atau Ibu B gitu ya, kalau kita cuma jawabnya iya, siap gitu ya, atau iya, tahu gitu, ya cuma pendek-pendek aja kan, jadi conversation-nya nggak crunchy gitu ya, nggak hidup gitu. Nah, siap dengan umpan balik yang menarik gitu kan, yang membangun juga misalnya gitu. Oh, saya lihat kegiatan di CV-nya kok minim ya, misalnya gitu nih. Misalnya nih dari interviewernya melihat CV kita, ini kayaknya nggak aktif organisasi ya sebelumnya, atau tidak terlibat di komunitas ya gitu, belajar terus ya. Misalnya nih ada nih interviewer yang
menanyakan seperti itu. Nah, kita siap dengan feedback, kita siap dengan jawaban yang taktis, yang diplomatis juga gitu. Jangan bilangnya misalnya iya soalnya nggak sempet atau nggak tertarik ikut kegiatan gitu kan, itu nanti mencerminkan juga siapa diri kita ketika kita menjawab. Jadi ketika persiapan itu penuh gitu ya, maksudnya kita memang prepare gitu ya, kita tahu apa-apa yang kita siapkan itu pasti jawabannya lebih taktis, lebih diplomatis, lebih meyakinkan. Karena proses interview itu sangat penting. Itu bisa menjadi alasan kira-kira kita akan tergabung nggak ya gitu, atau kita akan diterima nggak ya gitu ya. Nah, di 1 jam mendatang ini akan dibagi gitu ya beberapa poin. Jadi kenapa Resa perlu, terus persiapannya mencakup apa aja. Karena banyak banget Mas William. Jadi tidak hanya secara mental nih. Tadi kita bicara percaya diri itu lebih ke kesiapan ya, kesiapan dari rohani kita lah gitu ya, mental kita nih gitu ya. Lalu kesiapan fisik raga. Ya, kita tahu kalau misalnya kita datang ke tempat wawancara gitu ya, perut kita belum terisi. Yang ada kita kelaparan, terus nggak fokus. Nggak fokus, terus nggak sengaja mungkin perut kita menimbulkan bunyi-bunyi. Nggak konsentrasi ya. Jadi kita jadi down kan, aduh suara kita krok gitu, keras banget gitu. Terus nanti si interviewer gini, maaf belum makan ya, saya kayak gitu ya, kita kan langsung down dong, bener gak sih? Apalagi langsung ditanyain sama interviewer ya Mbak ya. Jadi persiapan itu tadi ya mental, lalu fisik nih, ya raga gitu kan. Nanti ada tuh detailnya, misalnya ya kalau kita tipe yang misalnya touch up-nya lama gitu ya, atau make up tipis lah gitu. Kita tahu nih alokasi waktu berarti datang ke tempat kantor ya, kantor baru katakanlah Jakarta Selatan. Kita rumahnya di Jakarta Pusat misalnya. Berapa sih jarak tempuh? Menggunakan apa sih? Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya kan simple Mas, tapi kalau kita tidak survei lebih dahulu atau kita tidak lakukan riset lah gitu. Kita bisa aja kesasar loh. Oh, ternyata itu di cabang. Padahal kita pusat, yang kita dimintanya di pusat. Nah, hal-hal itu seakan-akan kayaknya gampang atau simple. Tapi kalau kita tidak lakukan riset mendalam, bisa jadi salah alamat. Ya? Riset mendalam, ini menarik nih ya, bahwa pengalaman-pengalaman yang mungkin Anda pernah rasakan juga bisa Anda bagikan semua listeners di 0812 11 12 959, atau sekali lagi kami juga sedang live di YouTube, karena kalau ngomongin soal interview ya Mbak ya, dulu juga saya punya pengalaman yang mungkin itu agak relate ya dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Sama tadi juga dibilang harusnya ke kantor cabang, malah datang ke kantor pusat gitu. Itu pengalaman saya juga Mbak. Oh iya, pernah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mbak Vivi, kita harus jeda dulu ya. Jeda dulu ya, oke, baik. Mungkin ada poin-poin yang mungkin ingin disampaikan. Tipsnya apa saja semua listeners? Anda jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Career. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Jakarta Wedding Festival 2022 kembali hadir. Pameran wedding terkemuka di bulan Agustus dengan menghadirkan lebih dari 250 vendor profesional pernikahan, mulai dari venue acara, cincin pernikahan, dekorasi, destinasi honeymoon, dan masih banyak lagi vendor lainnya. Jakarta Wedding Festival 2022 hadir secara online tanggal 15 sampai 28 Agustus 2022 dan secara offline 26 sampai 28 Agustus 2022 di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Tingkatkan transaksimu dan menangkan grand prize 1 unit mobil Hyundai Stargazer Style, 2 unit iPhone 13, dan 3 Bali Luxury Honeymoon with Flights, serta dapatkan penawaran menarik lainnya. Jakarta Wedding Festival, organized by Weddingku dan Diandra Promosindo. Info lengkap, cek Instagram @weddingku dan @weddingfestival.id atau kunjungi www.weddingfestival.id. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita.
Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kita masih membahas tentang tips interview kerja dan Anda bisa memberikan pertanyaan atau pengalaman Anda ya selama interview kerja di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube. Tadi sebelum jeda ya, saya mau share sedikit pengalaman Mbak Vivit. Jadi waktu itu saya diinterview kan di sebuah stasiun televisi kan dan kebetulan saya tinggalnya masih di dekat kampus waktu itu di Depok ceritanya. Oke. Dan itu jauh banget Mbak dan ternyata memang waktu jarak tempuhnya itu melebihi apa yang saya bayangkan gitu dan akhirnya ya terlambat. Untungnya sih waktu itu sempat di reschedule. Nah ini salah satu pengalaman ya mungkin Smart Listeners juga bisa sharing pengalaman Anda di WhatsApp nanti ya atau juga di YouTube. Nah ini Mbak Vivit, ini pengalaman saya pribadi ini jadi pembelajaran juga mungkin next time-nya. Ya. Mungkin Smart Listeners juga punya pengalaman yang bisa dibagikan. Nah, ini poin-poin apa saja nih Mbak Vivit kalau kita berbicara mengenai apa yang harus dipersiapkan selain waktu ya? Iya, baik. Tadi kan sudah ya mental, terus raga, tadi kan maksudnya fisik ya. Jadi memang sudah tahu nih. Dan bahkan sebenarnya gini, ada juga yang perusahaan mungkin notification-nya atau menyampaikannya H-1, ada loh begitu. Aduh, dadakan nih ternyata besok. Padahal besok mungkin sudah ada kegiatan kita gitu kan, jadi H-1 baru dikabari. Tapi namanya kita applying for a job ya, kita melamar pekerjaan, kita harus siap kapan saja dipanggil kan begitu. Ya, andai boleh di reschedule, misalnya, aduh mohon maaf Pak, karena mendadak saya sudah jadi janji misalnya gitu. Itu bagus banget sih apabila memang bisa begitu ya, karena ada juga perusahaan yang mungkin mengabarinya mendadak gitu kan. Oke, jadi tadi sisi mental, lalu raga tadi ya fisik, terus dokumen, Mas. Jangan lupa kita juga siapkan dokumen. Maksudnya begini, memang katakanlah soft file sudah kita kirimkan dan mereka punya soft file kita gitu. Tapi nggak ada salahnya loh, kita print CV dan portofolio kita, CV, portofolio dan cover letter. Ya kita bawa di satu map gitu ya yang mungkin sekarang hari gini gitu kan paperless gitu atau siapkan di gadget juga nggak apa-apa sih gitu ya, di gadget juga nggak apa-apa tapi sebaiknya di print ya Mbak ya. Iya kalau misalnya di gadget kan takutnya kalau misalnya interviewernya itu menanyakan kita mesti buka handphone gitu kan ribet ya. Itu buka handphonenya kita lancar yang ada gemeter. Jadi udahlah nggak apa-apa di print aja CV dan cover letternya. Kalau portofolio mungkin tebel ya bisa kita terangkan pada saat kita diwawancarai ya kan. Jadi dokumen itu kita print. Nah siapkan juga knowledge, product knowledge. Ya, product knowledge dalam arti gini, karena kita sudah melamar ke perusahaan A, bisa jadi brand A misalnya gitu kan, kita siap dengan apa-apa yang berhubungan dengan perusahaan itu atau brand itu. Misalnya kita melamar pekerjaan di otomotif A gitu misalnya. Ya, kita tahu tuh, otomotif ini katakanlah mobil ini berjaya, plusnya apa,
terus kira-kira kompetitornya siapa. Nah, kalau kita mau atau kita applying for a job di sini di bidang misalnya penjualan misalnya gitu, ya kan kita tahu tuh hal-hal apa plusnya untuk bisa kita sampaikan ke interviewer bahwa saya tahu product knowledge mobil ini adalah bla bla bla. Ya, jadi persiapan dokumen, persiapan pengetahuan, lalu persiapan juga kecakapan dalam menjawab. Nah, ini sebenarnya latihan berkomunikasi. Karena ini kalau tidak dilatih bisa bahaya juga nih. Misalnya gini, wah kita udah belajar, udah siap nih dengan product knowledge, kita udah well equipped lah, kita sudah terlengkapi dengan pengetahuan perusahaan, industrinya kita udah ngelotok gitu. Yeah. Tapi kita lupa untuk latihan. Jadi pada saat diwawancarai kita grogi gitu. Aduh, kayaknya aku udah tahu tuh, aku udah ngerti tuh jawabnya apa, tapi gitu ya, nggak keluar. Nggak gitu. keluar. Jadi kering nih begini. Menyesalan nanti kalau udah selesai interview biasanya. Ya tahu gitu aku jawabnya ini, ya tahu gitu aku tadi nggak gitu kan. Jadi persiapan itu ya nggak usah dibuat stres, nggak usah dibuat kayak tegang banget gitu ya. Tapi memang harus latihan sih ya. Jadi latihan menjawab. Nah bagusnya kalau memang kita punya tandeman lah gitu ya, temen yang bisa bantu kita. Pura-pura dong kamu jadi ini dong, jadi manajer HRD nih gitu kan. Aku lagi ngelamar ke perusahaan e-commerce ini nih gitu. Ini nih pertanyaannya nih. Jadi kita nggak boleh juga kita ngarang pertanyaan juga gitu. Ya kan? Nah, minta teman kita atau cutting kita atau ibu kita atau siapapun di rumah yang bisa diajak kerja sama gitu kan. Dan interview kerja itu kan beragam ya, Mas. Misalnya kita ada di luar kota gitu. Terus perusahaan itu melakukan interviewnya lewat aplikasi Zoom gitu misalnya. Ya kan seperti ini. Nah, bisa juga kita ajak teman kita, sahabat kita, keluarga kita untuk latihan. Tolong dong latihan tanya-tanya nih. Pura-puranya nih kita lagi langsung nih ya live gitu kan. Kamu jadi HRD-nya deh, HRD manajernya deh. Aku menjawab misalnya. Jadi simulasi-simulasi itu dilakukan prior interview, sebelum interview. Bikin asik aja gitu. Nah, itu persiapan Mas. Nah, lalu apa aja? Tadi saya sudah sempat sounding nih ke Mas William. Ada 9 sebenarnya. 9 poin. Ada 9 poin. Nah, kita bagi ya semaksimal mungkin. Nanti mungkin dari listeners bisa juga punya pengalaman. Tips boleh juga ya di-share ke yang lain. Pasti listeners punya pengalaman biasanya kalau interview ya Mbak ya? Iya. Jadi tadi sudah kita persiapan dan kenapa kita harus mempersiapkan. Lalu sekarang ke 9 poin itu ya. Jadi poin pertama tadi. Jadi pastikan bahwa kita memiliki CV yang updated. Karena mungkin kita lupa gitu. Ya ampun, itu CV-nya udah tahun berapa gitu. Itu foto kapan gitu. Fotonya masih kurus ya Mbak ya? Maksudnya masih cungkring. Padahal sekarang udah gede udah ngebody misalnya gitu ya. Jadi recent photograph kan ada ketentuan beberapa perusahaan mencantumkan tuh foto terkini atau foto terakhir misalnya ya. Jadi siapkan CV, surat lamarannya, di print 1 set. Dan aku pasti yakin mereka punya soft file-nya gitu kan. Pada saat wawancara pasti sih tim HRD-nya udah siap tuh di meja gitu kan, terus sambil ngeliatin, oh iya ini orangnya bener yang ini gitu kan. Ya kan, wah ini wawancara apa ini buat suratnya, buat lamarnya pakai bahasa Inggris nih. Oke, berarti saya tanya pakai bahasa Inggris juga deh. Nah itu konsekuen tuh Mas, apabila kita membuat lamaran pekerjaan ya, misalnya cover letter atau surat pengantarnya pakai bahasa Inggris, berarti ya kita siap juga andai interviewernya menanyakan dalam bahasa Inggris. Iya dong. Misalnya kita udah pakai bahasa Indonesia aja deh karena bahasa pengantar hari-hari pakai bahasa Indonesia misalnya gitu ya, karena dan kita pedenya, nyamannya, ingat gak tadi ya, kenyamanan, kepedean gitu ya, untuk kita siap di interview pakai bahasa nasional Indonesia. Nah kata kita ya udah pakai bahasa Indonesia aja, ya udah lamar pekerjaannya pakai bahasa Indonesia aja gitu ya kan. Jadi siapkan CV. Lalu yang kedua,
tadi riset tentang pekerjaan itu tidak hanya mengetahui perusahaan ini sedang mencari tim sales, perusahaan ini sedang mencari tim digital katakanlah gitu ya, untuk menjadi content creator atau untuk menjalankan digital marketingnya misalnya. Tidak hanya itu, tapi tahu juga misalnya jargon-jargon atau tagline dari perusahaan. Nah, apa nih tagline-nya? Ya, misalnya di BUMN kita tahu ya ada value dari perusahaan atau value dari BUMN kok ada tuh misalnya akhlak nih, contoh nih ya yang kita suka lihat tuh di banyak display. Nah, kita paham itu artinya apa sih akhlak itu. Kita bisa menjabarkan A itu apa, K itu apa, dan seterusnya. Ya, misalnya lagi perusahaan punya tadi ya misi-misi atau tadi campaign apa yang sedang perusahaan itu jalani. Ya, nah, lalu misalnya juga kita tahu misalnya brand gitu ya. Nah, kompetitor dari brand ini apa? Lalu kehebatan brand ini apa? Nah, kita buatlah SWOT analysis kecil-kecilan tentang perusahaan yang sedang kita lamar. SWOT analysis. Oh, kelebihannya ini, kekuatannya ini. Oh, ada peluang di brand ini yang mungkin bisa dikembangkan di kemudian hari. Nah, kita ingin menjadi bagian dari opportunity ini. Gitu, Mas. Jadi buatlah SWOT analisis kecil tentang perusahaan yang sedang kita lamar. Buat catatan kecil agar Anda nggak ngeblank ya, smart listeners ya. Iya. Ketika berbicara mengenai perusahaan tersebut, kita punya bekal. Betul. Dan kalau diajak ngobrol jadinya nyambung. Atau ketika ditanyakan sesuatu kita jadi connect. Dan akhirnya memberikan respon positif dari interviewer. Dan smart listeners, Anda jangan kemana-mana, masih ada sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Kembali hadir Warisan Wasiat Agung Negeri Nusantara. Pameran eksklusif yang akan menampilkan 3 produk asli Indonesia. Ada batik, tenun, dan mutiara. Menampilkan kurang lebih 130 stand produk batik, tenun, dan mutiara Laut Selatan yang tentunya dijamin keaslian produk dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pameran Warisan. Selain itu, Pameran Warisan pun akan dimeriahi dengan talk show, kuis tebak batera, serta iringan musik tradisional. Pameran Warisan ini terbuka untuk umum dengan tiket Rp100.000. Khusus pengunjung yang memakai busana batik, tenun, atau aksesoris mutiara tidak dikenakan biaya alias gratis. Datang dan kunjungi Pameran Warisan pada 24 sampai 28 Agustus 2022 di Jakarta Convention Center, organized by Mediatama Bina Kreasi. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook.
kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Smart Listeners, kita masih membahas tentang tips interview kerja tentunya bersama dengan Mbak Vivit. Selamat siang untuk Anda yang mungkin sambil mendengarkan kita di perjalanan. Tentunya tetap fokus berkendara untuk Anda juga yang mendengarkan kami di 10 kota jaringan Smart FM. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Dan Mbak Vivit tadi sudah disebutkan beberapa tipsnya ya. Di antaranya kita memiliki CV yang update, kemudian juga memberikan diri kita bekal yang cukup terhadap perusahaan tersebut, mempelajarinya. Kemudian tips selanjutnya apa lagi nih Mbak Vivi? Nyambung dulu nih, khawatir saya lupa Mas William. Jadi CV update itu misalnya begini, kita diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris lah, misalnya gitu ya. Dan banyak sekali sebenarnya tes-tes atau ujian-ujian yang bisa memberikan gambaran kepada yang menginterview sebenarnya level kecakapan bahasa Inggris kita itu seperti apa sih. Jadi pelamar bisa mengambil TOEFL, TOEFL test, Test of English as a Foreign Language, atau IELTS ya, IELTS gitu. Ya, cantumkan di CV itu bisa menjadi credit point, nilai lebih. Nah, makanya mengupdate atau melakukan data kekinian. Takutnya gini, waduh, TOEFL testnya sudah dilakukannya 3 tahun yang lalu, udah mungkin udah nggak valid gitu ya. Jadi coba lagi, dan banyak kok tes-tes juga yang tidak berbayar gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan bahwa ini loh kecakapan bahasa Inggris saya. Karena ingat bahwa berbahasa Inggris itu juga penting gitu ya. Nah, poin yang lain tadi sudah mengenali perusahaannya, sudah mengenali katakanlah brandnya dan posisi dari perusahaan itu seperti apa ya, lakukan SWOT analisis kecil. Kita juga penting untuk melakukan riset tentang kira-kira siapa sih yang menginterview, gitu. Nah, Mas tadi yang saya sampaikan bahwa kita melakukan riset ya latar belakang perusahaan segala macam itu bisa mudah banget kita lakukan dengan browsing di internet. Ya, apalagi sekarang zaman sosial media ya Mbak ya. Yes. Yang interviewernya bisa dicek di Instagram gitu. Benar. Ya, udah aja ketik hashtagnya apa juga, gitu, wah muncul semuanya. Ya, jadi itu finger click lah gitu. Semua bisa lakukan asal memang ada keingintahuan yang tinggi. Nah, poin yang berikutnya adalah kita lakukan riset tentang kira-kira siapa sih yang akan menginterview ya. Kita bisa cek, struktur organisasi perusahaannya adalah ini. Human resource manajernya atau human capital director adalah si Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B katakanlah gitu. Kita searching juga di LinkedIn gitu ya, karena itu kan professional media gitu ya, untuk kita bisa tahu beliau berapa tahun nih sudah di perusahaan yang kita lamar, ya kan? Beliau memiliki interest atau hobinya C misalnya cooking gitu misalnya. Kenapa kita sebaiknya mengetahui? Siapa tahu ternyata ada bridging conversation gitu ya, atau percakapan yang tanda kutip basa-basi, namanya small talk gitu ya, yang ternyata kita satu frekuensi. Misalnya beliau menanyakan, wah di CV kamu hobinya traveling nih, kok sama sih seperti saya, udah kemana aja, misalnya kayak gitu kan. Udah Ibu, saya senang sekali banyak tempat-tempat di Indonesia yang sangat cantik. Mas, kan Indonesia dinobatkan menjadi negara tercantik ya. Ada tuh, saya baca juga tuh di sosmednya Smart FM, Kompas Gramedia Radio Network. Aku ingat banget tuh, aku baca di situ ya. Wah, Indonesia dinobatkan menjadi negara yang tercantik, terindah gitu kan. Ternyata nyambung sama si ibu interviewer ini gitu. Nah, itu bisa bisa cair gitu loh, Mas. Pada saat proses tanya jawab gitu ya, mungkin tanya jawabnya genting gitu ya, tegang gitu. Karena ada bahasan yang satu frekuensi, nah ini tuh bisa asik lah. Jadi lebih cair ya Mbak, lebih santai, atau mungkin akan ngerasa lebih nyaman sama listeners ya. Nah, kenyamanan saat interview itu banget ya. Tapi bukan berarti kita harus bersikap santai ya Mbak, tetap harus bersikap formal. Ya, dan profesional.
yang jelas profesional. Profesional. Karena gini, bisa jadi mungkin tempat interview itu beragam lah ya. Ada yang di kantor ya, ada yang kalau kantor mungkin formal gitu ya. Tapi ada yang mungkin si bapak ownernya ini misalnya atau bapak bos ini ngajaknya di kafe. Karena banyak juga kesempatan-kesempatan yang para bos ini ingin tahu ketika kita diajak ya berbincang-bincang di tempat yang tidak formal, katakanlah di kafe gitu ya. Bagaimana kita bersikap? Tanda kutip nih, jangan mentang-mentang di kafe terus duduknya asal misalnya. Ya kan? Atau sikap tubuhnya tidak menunjukkan keseriusan karena itu di kafe. Nah, itu juga penting loh. Jadi itu trik juga untuk para human resource capital atau para manajer-manajer ini atau para bos-bos ini atau para owner di perusahaan ini ingin lihat juga sikap kita nih. Kita diajak ke kafe yang tempatnya relax, cozy, casual tadi, tapi bagaimana ya si pelamar ini menyikapinya? Nah, jadi penting untuk mengenali siapa yang menginterview. Ya, kalau perlu kita kepoin tuh juga. Oh, nggak apa-apa. Kan Kepoin Instagramnya tapi jangan lihat story-nya ya. Ketahuan. Gitu Mas. Nah, selanjutnya tipe-tipe tadi ya pewawancara. Ini beliau seperti apa sih? Gitu kan? Apakah modelnya gitu ya, model beliau itu tadi ya yang tegang, yang serius gitu, atau yang dengan jokes gitu. Oh, tipenya kayaknya hangat atau kaku. Atau tipe penyelidik detektif kan ada kan? Ada ya. Interviewer yang tadi tuh investigatif gitu. Jadi bukan tipe yang coaching gitu ya, tapi dia investigatif. Nah, tipe-tipe seperti ini boleh nih pelamar hunting, cari tahu seperti apa sih tipe-tipe pewawancara. Ya, jadi kita tadi lebih nyaman, lebih rileks dan jadi diri sendiri ya. Jadi benar-benar senyamannya kita gitu. Nah, terus tips berikutnya adalah tadi Mas, latihan di wawancara. Nah, ayo kita latihan. Ini sudah poin ke-6 nih, dari 9 poin ini poin ke-6. Jadi kita coba latihan. Boleh juga si kakak kita atau ibu kita atau bapak kita gitu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang out of the box. Ya, misalnya nih yang biasanya interviewer tanya apa alasannya kami harus atau kami mengajak Anda bergabung di perusahaan. Itu kan itu klasik ya, maksudnya itu biasalah ditanya oleh para human resource team lah gitu. Apa sih kelebihan Anda gitu? Apa sih kekuatan Anda sehingga kami tertarik atau Anda layak bergabung di tim kami. Nah, itu. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya gampang-gampang susah itu ya Mbak ya, itu sebetulnya harus dipersiapkan dan sebetulnya ada referensinya ya. Iya. Jadi kan misalnya ditanya apa yang akan Anda lakukan ke depannya jika diterima di perusahaan ini. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang sebetulnya sangat simple, tapi kita jawabnya kalau saya akan bekerja keras itu kan terlalu umum gitu ya Mbak. Jadi memang harus dipersiapkan dan harus latihan ya Mbak. Mungkin next time kita bahas juga nih tentang konten pertanyaan-pertanyaan dari HR nih Mbak Vivit. Benar. Jadi jawabnya juga jangan template ya. Ya kan, iya saya bisa bekerja sama dengan baik di dalam tim, saya memiliki time management yang baik, itu template banget, benar nggak sih? Gitu kan, saya mudah, saya siap bekerja dalam tekanan, serius, benar. Saya mudah beradaptasi. Kenapa? Saya mudah beradaptasi juga itu biasanya jawabannya. Iya, nanti 2-3 kali ditegur terus resign, katanya siap dalam tekanan, halo. Ya, hal-hal kayak gitu sebaiknya kita pahami dan kita customize, ya personalize, karena kita kan beda dengan pelamar yang lain dong. Iya dong, kita harus find our uniqueness. Kita harus menemukan keunikan kita sehingga si interviewer ini merasa bahwa dia punya added value, dia punya kelebihan yang pelamar yang lain tidak miliki gitu.
kalau jawaban kita juga sama, terus orientasi kita juga sama, ya saya ingin maju, ya saya ingin memiliki kehidupan lebih baik, ya saya ingin memiliki atau mendapatkan salary atau pendapatan yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya, itu iyalah gitu, wajar gitu kan, maksudnya make sense banget gitu. Tapi bukan itu gitu. Jadi memahami betul industri, memahami peluang untuk kita maju bersama dengan perusahaan. Tapi apa competitive advantage-nya? Apa skill-skill, kecakapan-kecakapan yang bisa relate dengan perusahaan ini berkembang bersama kita itu apa? Dan itu harus kita gali, Mas. Nggak bisa cuma sehari gitu ya, atau semalam kita latihan. Nggak, kita persiapan, kita berimajinasi. Nah, imajinasi itu penting. Nah, tuh apa ya imagination? Ya imajinasi, oke, perusahaan A gitu ya, perusahaan air minum, air mineral A misalnya. Saya di situ bisa memberi dampak apa, bermakna apa, ya karena perusahaan biasa juga ingin tahu nih kita bisa memberi manfaat apa, perusahaan ini bisa berjalan baik dengan keberadaan kita, punya social impact seperti apa, nah hal-hal seperti itu. Dan banyak perusahaan-perusahaan sekarang juga yang berpikir sustainable development goals ya, sesuai dengan 17 pilar yang UN canangkan gitu. Apa yang kita bisa berikan dampak kepada orang lain gitu ya, sosial. Nah, hal-hal seperti itu penting banget Mas untuk dilakukan simulasi-simulasi atau latihan-latihan. Dan Small Business tentunya latihan-latihan ini sangat penting ya, bisa Anda lakukan di rumah, bisa mengajak saudara Anda, orang tua Anda, atau juga rekan-rekan Anda di rumah. Atau mungkin latihan-latihan ini juga satu pelajaran, mungkin Anda pernah mengalami interview sebelumnya yang mungkin kurang berjalan lancar, itu menjadi sebuah pembelajaran juga mungkin untuk Anda. Dan kami undang partisipasi Anda di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube. Nanti akan kami bacakan ya setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin
dimulai dengan smart e-commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Sesi terakhir di hari ini, Smart Listeners, Smart Career masih membahas tentang tips interview kerja dan masih bersama dengan Mbak Vivit. Dan langsung saja saya bacakan WhatsApp yang masuk. Selamat siang untuk Herman di Pekanbaru. Apa jawaban yang tepat jika ditanya dengan HRD ya, tentang apa potensi yang ada di dalam diri kita, serta ekspektasi apa yang bisa dipenuhi dari Anda? Wah, ini pertanyaannya detail sekali nih. Baik, terima kasih ya. Pak Herman, waduh menarik. Nah, kalau bicara apa kompetensi tadi ya, jadi kita mampu untuk menyampaikan dalam kalimat singkat, jelas, padat, soft skill kita, ya kan, dan hard skill kita. Tentu misalnya ketika Pak Herman melamar menjadi tim di marketing, katakanlah marketing ya Mbak ya. Katakanlah misalnya marketing gitu ya. Let's say misalnya Pak Herman sudah pernah bekerja sebelumnya ya, jadi bukan fresh jobber ya. Jadi kita bisa menyampaikan track record atau kesuksesan yang pernah dijalani Pak Herman di perusahaan sebelumnya. Catatan saya, kemampuan saya sesuai dengan misalnya latar belakang pendidikan, misalnya adalah bla 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 bla. Dan di perusahaan sebelumnya saya pernah melakukan, atau saya pernah mencapai prestasi bla bla bla. Nah, itu kita jual atau kita sampaikan ya, kita propose ya, kita berikan keyakinan kepada yang menginterview bahwa kita pernah melakukan kegiatan yang sukses di bidang yang memang sedang kita lamar. Nah, jadi kita percaya diri, Pak Herman. Kita harus mampu percaya diri untuk meyakinkan orang yang sedang mewawancara kita. Self-confident itu penting, dan convincing, meyakini orang yang sedang mewawancara kita itu penting. Nah, wawancara kita ya Mbak. Ya. Nah, pertanyaan kedua tadi apa Mas? Maaf. Tadi ekspektasi apa yang mungkin bisa ditawarkan kali ya? Mungkin di sana ya pertanyaannya. Jadi mungkin kan si interviewer nanya nih Mbak, mungkin apa nih yang bisa diberikan kontribusi yang mungkin kira-kira seperti itu ya pertanyaan Pak Herman. Iya. Pak Herman. Nah, Pak Herman tadi melanjutkan saja. Jadi alasan saya melamar di perusahaan yang Bapak pimpin ini karena saya merasa bahwa saya mampu untuk katakanlah meningkatkan brand awareness gitu misalnya dari perusahaan yang Bapak pimpin dengan pengalaman atau dengan pendidikan yang saya miliki bla 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 bla. Seperti itu. Dan saya juga mampu mengembangkan diri saya sesuai dengan passion saya gitu. Jadi kita tumbuh berkembang bersama-sama. Sebetulnya sah-sah dan juga boleh ya Mbak ya. Artinya diperbolehkan untuk salah satunya Pak Herman ya di Pekanbaru untuk menunjukkan prestasi yang pernah dilakukan sebelumnya dengan cara yang mungkin tidak sombong ya Mbak. Iya. Tidak sombong, tetap rendah hati, tapi yakin gitu. Dan data itu kan sesuai dengan yang kita cantumkan juga di CV. Nah, di CV kita juga bisa ada achievement atau ada penghargaannya. Kita nyambung dulu ya, Mas Willem, karena ada 3 poin nih tadi. Ini ketinggalan ya, silakan. Mbak Wiki. Ya, jadi tadi siap dengan simulasi-simulasi wawancara. Nah, bisa jadi juga interviewer ini menanyakan sesuatu hal yang casual, yang rileks, yang santai. Misalnya, Mas atau Mbak gitu kan nih banyak sekali film-film Indonesia yang menunggu tayang nih ya, karena mungkin pandemi kemarin banyak yang tertahan produksinya. Sekarang lagi banyak banget film. Nah, film apa sih terakhir yang ditonton? Nah, itu bisa juga. Pertanyaan. Dan kenapa tertarik untuk menyaksikan film tersebut misalnya? Lagi misalnya buku apa sih yang dibaca misalnya? Ada lagi misalnya kalau
kalau diterima di perusahaan kami dan mendapatkan penghasilan sekian, ya berapa persen sih akan dialokasikan untuk jalan-jalan? Nah, misalnya kayak gitu. Ya kan, itu pertanyaan yang mungkin nggak kepikir untuk kita nih sebagai orang yang melamar pekerjaan, karena berpikirnya waduh yang serius-serius gitu. Bisa jadi mungkin si interviewer ini ingin tahu nih ya. Pertanyaan-pertanyaan informal ya, bekal pengetahuan itu juga perlu ya Mbak ya. Iya. Saya kasih sedikit contoh nih, waktu interview juga pernah ditanya saya waktu di salah satu stasiun TV ya, siaran TV. Bagaimana pendapat Anda tentang reshuffle kabinet? Artinya pada hari itu saya harus baca koran. Iya. Benar. Jadi kalau nggak baca koran mah gawat. Betul. Jadi topik atau bahasan kekinian. Nah, kita harus update juga sehingga si interviewer ngerti nih. Oh, oke. Ini are you here gitu kan? Maksudnya apakah Anda di sini atau Anda mengawang-awang di dunia lain gitu kan? Nah, topik-topik atau isu-isu yang hangat juga kita baiknya tahu. Boleh tahu ya, dipelajari. Iya. Minimal tahu dasarnya ya Mbak ya. Betul. Detail mungkin ya, namanya misalnya gossips atau tren kekinian. Mungkin kita tidak menguasai dalam, tapi paling enggak kita enggak kurang update. Enggak terisolasi banget gitu loh. Ya enggak, kita Ya. harus kekinian juga lah, paham gitu. Nah, Ya. ada dua lagi. Berikutnya kalau lagi Mbak Vivin. Jadi poin yang lain, dua poin terakhir adalah persiapkan our professional look. Nah, itu penting. Penampilan ya. Yes, ya. Entah kita berangkat menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi, ikut teman, bla bla bla, tapi pastikan bahwa baju kita nggak lecek, ya kan. Terus ya wangi juga deh. Tapi juga jangan satu botol. Maksudnya jangan over, ya. Jadi rapi. Lalu kalau kita membawa tas, katakanlah kita bawa dokumen, ya tasnya juga layak ya. Doesn't have to be branded, bukan branded loh ya, atau bukan kelas, bukan segala macam, enggak, tapi rapi, profesional gitu. Dan jangan lupa juga ketika masuk ke ruangan, misalnya lupa mematikan atau mengubah ke silent mode ya, mohon izin Pak, handphone saya ubah ke nada dering yang silent misalnya kayak gitu ya, karena kita lupa ternyata tati itu atau enggak misalnya ringtone-nya yang lagu yang kita senang gitu kan, misalnya lagi diwawancara tiba-tiba ada suara penyanyi gitu kan, membuyarkan pada saat interview. Ya, itu sebenarnya sepele, tapi nggak sepele juga pada saat kejadian, karena ketika terus bunyi kita tegang, ya kan, langsung buyar mau jawab apa. Terus tadi tidur yang cukup, makan yang cukup juga, sehingga pada saat diwawancara nggak suara-suara terdengar orkestra perut, malu nanti kalau enggak gitu kan. Terus ini poin yang terakhir, maksudnya kesiapan profesional, tunjukkan antusiasme. Di sini ada eagerness, ya, keinginan yang tinggi. Tampilkan bahwa, waduh kita desperate banget nih diterima. Iya dong, dengan apa? Dengan sikap tubuh, dengan misalnya kita duduk ada sandarannya, jangan bersandar yang kayak layback santai. Ya kita ketika pewawancara itu, wah ingin tahu kan, kelihatan kan sikap duduk kita, kita berminat, kita menanggapi positif. Terus si pewawancara juga menunjukkan keantusiasmean beliau gitu. Kita harus memberikan respon atau feedback yang baik juga. Dan interviewer tahu ya Mbak kalau kita antusias atau enggak ya. Iya. Terutama HRD, karena mereka juga mungkin sudah mempelajari dari calon-calon pelamar sebelumnya ya, bahasa tubuh, kemudian juga semuanya itu artinya nanti keputusannya ada di tangan yang mewawancara, interviewer. Nah, artinya kita bisa melakukan yang terbaik ya Mbak ya. Betul. Nah, poin terakhir Mas, ketika kita diberitahu ada auto notification bahwa silahkan datang untuk proses interview, ada yang menggunakan email, let's say, ada yang menggunakan WhatsApp misalnya, atau ada yang direct message di sosial media yang kita miliki, LinkedIn misalnya, gitu kan. Nah, jangan lupa kita menyampaikan terima kasih, thank you note. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, bla bla bla. Jadi itu memberikan kesan positif gitu. Berharap atau looking forward to hearing from you gitu kan. Berharap mendapat jawaban yang saya idam-idamkan atau saya inginkan. Misalnya kayak gitu nggak apa-apa gitu ya. Jadi berikan
impression, ya, berikan kesan yang baik setelah kita diwawancarai. Nah, itu 9 poin, Mas. Udah. Ya, tentunya Smart Listeners 9 poin yang disampaikan Mbak Vivit ini penting semua ya. Anda yang tadi sempat terlewatkan, jangan khawatir. Anda bisa menyaksikan ya, bukan hanya mendengar tapi menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Silakan ketik saja Smart Career, persiapan interview kerja. Tonton kembali dan Anda bisa mendapatkan banyak sekali tips yang disampaikan oleh Mbak Vivit terkait dengan apa saja yang perlu Anda lakukan agar Anda berhasil dalam interview kerja dan diterima. Amin ya. Amin. Mbak Vivit, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Smart Listeners semua. Dan Smart Listeners, kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang bersama dengan Mbak Vivit. Demikian Smart Career. Saya beserta dengan Mbak Vivit mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang, salam sehat. Baru saja Anda simak Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.